Selamat pagi untuk Ibu dosen dan juga teman mahasiswa sekalian. Perkenalkan, saya Tiara Bancernahor dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi dan kategori sintaksis. Tanpa kita sadari, saat kita berbicara dan juga menulis, kita sebenarnya sudah menggunakan aturan-aturan dalam penyusunan kalimat. Aturan tersebutlah yang akan kita pelajari dalam sintaksis. Apa sih itu sintaksis? Sintaksis adalah cabang linguistik yang mempelajari hubungan antar kata dalam kalimat. Adapun tujuannya itu untuk membentuk kalimat yang jelas, logis, dan juga efektif. Dengan memahami sintaksis, kita bisa menyampaikan pesan secara jelas, tepat, dan tidak menimbulkan makna ganda. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dalam sintaksis. Dalam sintaksis ada 5 utama unsur kalimat yang penting untuk kita pahami. Yang pertama ada subjek. Subjek yaitu yang menjadi pokok pembicaraan dalam kalimat. Subjek biasanya dapat menjawab pertanyaan siapa atau apa. Contohnya dalam kalimat Adi makan nasi. Adi merupakan subjek karena menjadi pelaku tindakan dalam suatu kalimat. Yang kedua ada predikat. Predikat yaitu bagian yang menerangkan tindakan atau keadaan yang dilakukan oleh si subjek. Dalam contoh kalimat Adi makan nasi, makan adalah predikat karena menunjukkan tindakan yang dilakukan oleh si Adi. Yang ketiga ada objek. Objek yaitu unsur yang dikenai atau menerima tindakan dari predikat. Dalam kalimat Adi makan nasi, kata nasi merupakan objek, karena nasilah yang dimakan oleh Adi. Selanjutnya adalah keterangan. Keterangan dapat memberikan informasi tambahan, baik itu keterangan tempat, keterangan cara, keterangan alat, atau sebagainya. Contohnya, Adi makan nasi di sekolah. Di sekolah merupakan keterangan tempat. Nah, yang terakhir itu ada pelengkap. Pelengkap berguna untuk menyempurnakan makna dari predikat yang kurang lengkap. Contoh dalam kalimat, dia menganggap saya anak yang baik. Frasa anak yang baik adalah pelengkap karena menjelaskan lebih lanjut mengenai objek yang dimana objeknya adalah saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan kategori sintaksis dalam kalimat. Dalam sintaksis, kata-kata dikategorikan berdasarkan jenisnya. Yang pertama, itu ada verba atau kata kerja yang menyatakan suatu tindakan ataupun keadaan. Misalnya, atau contoh katanya itu makan, berlari, tidur. Kata kerja biasanya dapat menjadi predikat dalam sebuah kalimat. Yang kedua ada nomina atau kata benda. Nomina atau kata benda dapat berupa nama orang, nama benda, tempat atau hal yang dapat dibendakan. Nomina terbagi menjadi 2, yaitu nomina konkret dan juga nomina abstrak. Nomina konkret seperti meja, buku, dan kucing atau sebagainya. Nomina konkret yang dapat kita lihat dan dapat kita sentuh. Sedangkan nomina abstrak yaitu nomina yang tidak dapat kita lihat dan namun dapat kita rasakan. Seperti marah, sedih, kecewa, atau sebagainya. Selanjutnya adalah adjektiva atau kata sifat. Adjektiva atau kata sifat digunakan untuk menjelaskan sifat dari suatu benda. Misalnya, contoh katanya itu besar, ramah, indah. Nah, untuk contoh kalimatnya, bisa kita lihat rumah itu sangat besar. Kata besar adalah adjektiva atau kata sifat, karena menerangkan ukuran dari rumah tersebut. Yang terakhir ada adverbia atau kata keterangan. Kata adverbia atau kata keterangan adalah kata yang memberikan keterangan kepada kata lain atau kalimat lain, seperti menjelaskan kata kerja, kata sifat, atau keterangan lainnya. Seperti yang sudah saya jelaskan dalam fungsi sintaksis sebelumnya, adverbia itu menunjukkan waktu, tempat, cara, atau alat. Contoh kalimatnya, ia berjalan dengan sangat cepat. Dengan sangat cepat merupakan keterangan cara. Nah, kita dapat melihat dari contoh kalimat ini, yaitu ayah membaca koran dengan cepat, yang dimana membaca merupakan verba atau kata kerja, nominanya adalah koran atau kata benda, adverbia yaitu kata keterangan yaitu dengan cepat. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh aplikasi dalam sintaksis, yaitu kalimat dengan fungsi dan juga kategorinya. Nah, dalam kalimat Siti membeli sayur di pasar. Adapun fungsi sintaksisnya yaitu Siti sebagai subjek, membeli sebagai predikat,
sayur sebagai objek, dan di pasar adalah keterangan tempat. Nah, untuk kategorinya sendiri, nomina yaitu city, sayur, dan juga pasar. Sedangkan verbanya yaitu membeli. Kemudian untuk contoh yang kedua, atau contoh kalimat yang kedua, guru itu sangat sabar saat mengajar. Fungsi yang dimana untuk fungsi sintaksisnya, guru itu adalah subjek, sabar adalah predikat, dan saat mengajar adalah keterangan. Sedangkan untuk kategori sintaksisnya yaitu nomina atau adalah guru, adjektiva atau sabar, dan adverbia atau sangat, atau kalimat atau kata sangat. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan peran sintaksis dalam mempengaruhi makna kalimat. Sintaksis tidak hanya mengatur struktur kalimat, tetapi juga mengatur susunan kata dan mempengaruhi makna dalam kalimat. Apabila terjadi perubahan urutan kata, maka dapat mengubah makna dalam suatu kalimat. Contohnya, kalimat ibu memasak nasi artinya jelas ibu sebagai pelaku dan nasi sebagai yang dimasak. Tapi jika urutannya berubah menjadi nasi memasak ibu, maka maknanya akan menjadi salah dan tidak logis. Nah, sintaksis juga membantu kita untuk mengetahui peran dalam setiap kalimat. Contohnya dalam kalimat sebelumnya, ibu memasak nasi. Jelas sebagai ibu adalah pelaku, sasarannya adalah nasi. Kemudian ada penerima atau resipien. Contohnya dalam kalimat Ani mengirim surat kepada Budi. Budi adalah penerima. Kemudian ada tempat atau lokatif. Contohnya saya mengerjakan tugas di perpustakaan. Perpustakaan sebagai kata keterangan tempat atau lokatif. Dan ada keterangan waktu atau temporal. Kami pergi ke sana kemarin. Kemarin adalah keterangan waktu atau temporal. Nah, dengan memahami sintaksis, kita dapat menulis dan berbicara secara lebih terstruktur dan juga lebih bermakna. Yang dimana fungsi sintaksis membantu kita mengenali peran unsur dalam kalimat seperti subjek, predikat, objek, dan sebagainya. Sedangkan kategori sintaksis dapat membantu kita mengenali jenis kata seperti verba, nomina, adjektiva, adverbia. Dan peran sintaksis menjaga susunan kalimat agar tetap logis dan maknanya tidak rancu. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya.